Hai semua, selamat datang di channelku, di mana aku akan berbagi berbagai macam informasi dan cerita-cerita lainnya yang mungkin menarik untuk kalian simak. Jadi tonton videonya sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu, jagat media Twitter dihebohkan dengan sebuah utas yang menceritakan tentang pengalaman seseorang yang secara tidak sadar menjadi korban pelecehan seksual menyimpang atau yang disebut juga dengan fetis. Nah, sebelum memulai kronologi ceritanya, aku akan memperkenalkan dua orang penting dalam cerita ini. Yang pertama adalah pelaku bernama Gilang, seorang mahasiswa semester 10 di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Dan yang kedua adalah korban yang bernama Fikri, di mana statusnya adalah seorang mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri Surabaya juga, tetapi beda kampus dengan si pelaku atau Gilang tadi. Singkat cerita, Gilang atau si pelaku ini meminta tolong kepada Fikri untuk menjadi subjek penelitiannya. Gilang atau si pelaku ini menjelaskan bahwa dia sedang melakukan riset bungkus-membungkus. Jadi nanti Fikri sebagai subjek risetnya akan dibungkus seperti ini. Nah, riset ini katanya untuk mengetahui bagaimana seseorang tertekan saat sedang terbungkus, sehingga orang ini akan mengeluarkan emosi-emosi seperti marah, takut, sedih, bahkan menangis. Awalnya Fikri ini agak menolak karena seram sih ya. Tapi karena Gilang ini terus memohon yang katanya dia ini sudah semester 10 di mana tenggat waktunya untuk menyelesaikan riset tersebut sudah mepet, akhirnya Fikri bersedia membantunya dengan syarat bahwa riset ini aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena pada saat itu Gilang berada di kampung halamannya di Kalimantan, sementara Fikri berada di Surabaya, maka Fikri ini nanti akan dibantu oleh seorang temannya untuk membungkus, memfoto, dan memvideo dirinya atas arahan dari Gilang. Lalu dimulailah riset bungkus-membungkusnya. Nah, jadi ini nanti Fikri dan seorang temannya ini akan secara bergantian membungkus dan yang lainnya dibungkus. Sementara si Gilang akan memandu lewat chat dan telepon. Nah, jadi yang pertama dibungkus ini adalah si Fikri. Pertama-tama dia dilakban baru dibungkus dengan kain jarit. Kemudian teman Fikri ini diarahkan oleh Gilang untuk memfoto dan memvideo dari awal proses hingga selesai. Sebenarnya di tengah-tengah prosesnya ini Fikri sudah merasa tidak nyaman ya, dan dia juga memutuskan ingin berhenti. Tetapi Gilang ini terus memaksa, dia menelepon dan terus meyakinkan untuk melanjutkan riset ini, dan pokoknya meyakinkan ini aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, prosesnya ini dari mulai sampai selesai berlangsung sekitar jam 9.55 sampai jam 13.06 atau sekitar 3 jam. Bayangin 3 jam dibungkus seperti itu. Jelas ya, Fikri ini agak marah. Apalagi Gilang ini mengatakan bahwa video tadi waktu Fikri ini dibungkus itu agak salah dan harus diulang. Nah, akhirnya mereka ini berdebat. Setelah beberapa saat barulah Fikri ini ya sudah mengalah, dia melanjutkan risetnya dan gantian membungkus temannya. Nah, waktu teman Fikri ini dilakban mulut dan matanya, temannya ini mengaku bahwa dia kehausan dan agak kesulitan bernafas. Fikri ini kasihan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan membungkus temannya. Nah, disinilah Gilang mulai mengancam. Dia mengatakan bahwa Fikri harus melanjutkan riset ini atau kalau tidak dampaknya bisa sangat besar.
Nah, Fikri tanya dong, memang apa dampaknya kalau dia tidak melanjutkan riset ini? Gilang bilang dampaknya itu vertigonya bisa kambuh, emosinya bisa meledak-ledak, bahkan dia bisa bunuh diri. Seseorang yang sudah berniat membantu tetapi malah terus ditekan dan diancam seperti itu otomatis marah dong ya. Jadi Fikri ini marah, dia tidak ingin melanjutkan risetnya, bahkan saat Gilang menelpon dia tidak mau mengangkat teleponnya. Pokoknya Fikri ini sudah marah banget sampai mengacuhkan si Gilang ini. Nah, akhirnya Gilang ini pun mengalah, dia bilang tidak usah melanjutkan risetnya, tidak apa-apa, Fikri juga tidak usah dibungkus ulang, tetapi dia meminta tolong kepada Fikri agar Fikri ini tidak menyebarkan tentang riset tersebut ke teman-temannya karena takut akan terjadi salah paham. Iyalah, serem banget soalnya. Keadaan pun menjadi tenang seperti sebelumnya. Tetapi ternyata itu tidak bertahan lama karena Gilang ini tiba-tiba merasa dirinya ini menjadi korban. Dia bahkan nih berpura-pura menjadi keluarganya, membuat snap dan bertukar pesan dengan si Fikri ini tadi. Yang intinya kalau si Gilang ini sedang kambuh sakitnya dan parah banget, sehingga Fikri ini harus bertanggung jawab dengan cara berbuat baik dan melanjutkan riset tersebut. Gila nggak sih? Nah, Fikri ini mungkin karena saking keselnya ya, akhirnya dia curhat kepada temannya tentang pengalamannya yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, dari temannya inilah Fikri mengetahui bahwa bungkus-membungkus seperti itu adalah kelainan seksual menyimpang atau yang sering juga disebut dengan fetis. Lalu saat Fikri mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Gilang, Gilang ini sama sekali tidak merespon. Jadi walaupun dia sedang online, dia tidak membalas pesan singkat dari si Fikri ini. Lalu Fikri ini memutuskan untuk menulis pengalamannya yang tidak menyenangkan tersebut lewat utas panjang di Twitter, tujuannya agar tidak ada korban selanjutnya. Nah, utas ini pun akhirnya mendapatkan banyak perhatian karena selain aneh, ternyata korban dari Gilang ini banyak dan akhirnya mulai bermunculan. Kabar terbarunya, si pelaku ini yang sekarang dikenal sebagai Gilang Bungkus sudah diamankan oleh kepolisian dan bahkan dia dikeluarkan dari kampus. Beralih dari kasus Gilang Bungkus ya, sebenarnya apa sih fetis itu? Dikutip dari situs WebMD, fetis adalah suatu kondisi yang dirasakan berupa kesenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang sebagai respon terhadap objek yang seringkali tidak mengandung unsur sensual di dalamnya. Jadi, orang yang memiliki kondisi fetis ini biasanya cenderung menyukai atau berfantasi dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sensualitas. Misalnya tertarik pada anggota tubuh, kaki, ketiak, tangan, atau bahkan benda-benda lain seperti selimut, bahkan sepatu. Selain kasus Gilang Bungkus tadi, sebenarnya sudah ada beberapa kasus lain tentang fetis yang berujung pada penangkapan. Di Arkansas, Amerika Serikat pernah ada kasus fetis jempol kaki. Robert Wyatt, seorang pria asal Arkansas, Amerika Serikat, memiliki fetis kepada jempol kaki. Pada tahun 1990, Robert ini berpura-pura menjadi seorang ahli penyakit kaki, sehingga dia bisa membelai dan menghisap jari kaki wanita-wanita yang ditemuinya. Karena inilah Robert akhirnya mendapatkan hukuman masa percobaan, terapi, dan juga denda. Tetapi pada tahun 1991, Robert ini ditangkap dan dikenakan hukuman 4 tahun penjara karena dia mengancam seorang petugas toko dengan mengatakan bahwa dia akan memotong jari petugas toko ini dan menghisap darahnya sampai habis. Lalu pada tahun 1999 atau sekitar 4 tahun setelah dia bebas dari hukuman sebelumnya, Robert ini ditangkap lagi karena dilaporkan telah menakut-nakuti seorang wanita dengan menunjukkan foto-foto wanita tanpa kaki.
Lalu dia bertanya apakah wanita itu mau diamputasi kakinya. Lalu apakah Robert ini jerah? Jawabannya adalah tidak. Karena pada tahun 2011 lagi-lagi Robert ini ditangkap lagi karena banyak wanita yang melaporkan bahwa mereka didekati oleh Robert ini, kemudian jari-jarinya dibelai dan dihisap oleh Robert. Nah, karena hal itulah Robert ini akhirnya terkenal dan mendapatkan julukan sebagai peri penghisap jari kaki. Kasus berikutnya adalah kasus fetis sandal jepit. Tiraput Kelaya, seorang pria asal Thailand, ditangkap pihak kepolisian karena ketahuan mencuri 126 pasang sandal jepit. Nah, awal mulanya para tetangga Tiraput ini seringkali kehilangan sandal mereka. Setelah salah satunya memasang dan mengecek CCTV di rumahnya, terbongkarlah bahwa Tiraput inilah yang selama ini mencuri sandal-sandal milik tetangganya. Setelah ditangkap dan diinterogasi, akhirnya polisi menemukan fakta bahwa Tiraput ini sudah melakukan aksinya mencuri sandal sekitar lebih dari 2 tahun lamanya. Dan alasannya mencuri sandal-sandal tersebut tidak lain adalah karena dia menyukai sandal tersebut. Apakah untuk dipakai? Ternyata bukan. Tiraput menggunakan sandal-sandal hasil curiannya ini adalah untuk teman bercinta. Aneh ya kasusnya, tapi memang benar-benar terjadi. Tapi perlu kalian ketahui, fetis ini memang suatu penyimpangan seksual dan ini dianggap aneh karena tidak umum dalam masyarakat. Tetapi fetis sendiri bukanlah suatu kejahatan selama tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Seperti pada kasus Gilang Bungkus misalnya, itu menjadi masalah karena dia melakukan kebohongan yang mengarah kepada pelecehan seksual serta melakukan ancaman. Nah, itu dia pembahasan tentang fetis, kasus Gilang Bungkus, dan beberapa kasus lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.